setelah proses perawatan sendiri Mas, kalau untuk proses pengembang biakannya seperti apa sih Mas? Memperbanyaknya. Jadi itu semua beda jenis. Beda jenis, oke. Ada juga kan ketika philodendron itu keseringan itu dianya tuh ngerambat ya. Ngerambat. Nah, di situ philodendron itu cara memperbanyak atau mengembang biakannya itu di stek biasanya. Di stek. Jadi ketika dari batang yang mau dimutasi itu diusahakan batang yang tersebut itu membawa akar. Oke, siap. Ya. Jadi misalnya ngerti kayak. Oke, terus? Ya, jadi ada juga misalkan jenis anthurium. Anthurium itu banyak cara perkembangbiakannya, bisa dari bonggolnya ya, bisa juga dari bijinya itu ada bijinya. Ya, bijinya itu siap. Bisa dibilang kalau di kita itu tongkol ya. Oh, tongkolnya. Tongkol. Jadi dia tuh prosesnya memang sangat lama, tapi ketika dia panen itu lumayan sih Mas, sampai 300 sampai 500-an. Oke. Jadi kalau untuk bonggol sendiri mungkin terbatas ya Mas ya, sesuai potongan kita ya. Nah, betul. Kalau untuk yang tadi tongkolnya itu bisa ratusan ya. Iya, bisa ratusan. Apalagi semakin dia tua itu bakal semakin banyak sekali biji-biji yang bakal dijadikan panen untuk kita. Terus kalau jenis lainnya? Jenis lainnya ada juga jenis aglonema ya. Aglonema itu dari tunas. Dia tunasnya keluar dari tunas dari bonggol barunya. Nah, kita bisa mutasinya itu bagaimana? Jangan semata-mata ketika ini udah ada anaknya kita langsung mutasi. Nggak boleh kayak gitu. Itu semua ada metodenya juga. Jangan buru-buru lah mentang-mentang udah ada anaknya jadinya. Nah, betul. Ada suatu aglonema, jadi kita lihat bagaimana anaknya itu kan ada juga yang masih ngejarum gitu Mas. Masih kecil banget ya, baru keluar. Kadang orang itu udah nggak sabar. Ketika masih menjarum itu udah mau dimutasi atau dipindah pot. Jadi minimal mungkin udah daunnya udah bagus ya. Iya. Supaya daun sudah mekar 2 atau 3 daun baru kita mutasi. Oke, itu kan siap. Kalau jenis-jenis lainnya kayak Hoya itu merambat juga ya? Iya, Hoya itu sama jenis philodendron. Dia sistem penyetekannya itu ya dia di stek dari batang, tapi dari batang lainnya yang akan dimutasi itu harus membawa akar. Oke, siap. Akar angin. Nah, untuk jenis-jenis yang merambat sendiri kan Mas biasanya ada yang langsung ke tanah atau pupuk, ada juga yang pakai air itu ya, kayak water propagation gitu ya. Nah, sebenarnya lebih bagus kayak gimana sih Mas? Apakah sama aja atau gimana tuh? Jadi kalau gini ya, mungkin ini buat penonton yang memang masih belum tahu nggak punya lahan misalnya nggak punya lahan. Kalau dia nggak punya nggak tahu caranya, udah gitu nggak punya obat-obat kimia yang untuk memperlancar mutasinya itu, ya ndak usah repot. Kita bakal jelaskan. Nah, ketika kita ada metode yang memang benar simple. Jadi ketika nanti akar yang mau dimutasi itu kan otomatis akarnya itu pasti terbelah ya Mas ya. Batangnya itu. Iya, benar-benar. Batangnya itu pasti terbelah. Jadi kita buat itu metode saya sendiri sih untuk tanaman-tanaman yang memang khususnya saya sayangi lah ya Mas. Ya, jadi favorit saya ya rawan mati gitu. Metodenya itu ada koran tahu kan? Koran yang dibaca kan? Ya. Supaya ngerti juga paham. Koran itu bisa kita basahkan dulu, lalu kita keringkan, tapi jangan kering, lembab lah ya. Lembab, kita tempelkan di batang yang sudah dimutasi itu. Ya, jadi tempelkan, baru kita lilit pakai tali. Gimana nanti talinya itu mungkin lebih ke benang yang lebih halus ya. Yang lebih halus. Jadi nanti baru kita tanam. Nah, itu setahu saya pakai kayak gitu itu jarang tanaman tuh layu gimana. Nah, saya bahkan pernah uji coba sendiri eksperimen. Ketika saya seminggu yang lalu saya cabut lagi, saya buka korannya itu masih baik-baik saja. Jadi memakai koran itu metode yang Mas rasakan untuk meminimalkan kebusukan atau kegagalan dalam prosesnya itu. Pada intinya mengurangi dampak resiko buruk pada tanaman tersebut. Siap, luar biasa, dampak resiko buruk, guys.
Oke, ada jenis lain lagi untuk proses pembibitan? Selain tadi yang pertama philodendron, terus monstera, terus aglonema. Banyak ya, ada juga yang dari daun itu mas. Oh, daun. Oke, dari siap. dari daun itu bisa bigunia, Oh, bigunia. peperomia, Peperomia. ya, terus jamia kulkas itu Oke, bisa itu. nah. Dari daun. Jadi kita banyak celah untuk pembibitan. Daunnya itu maksudnya apakah satu daun langsung, kan ada batangnya dikit ya, Ya. daun ya, apakah langsung ditanam di medianya, apakah digunting-gunting daunnya itu Ya, biasanya? untuk jamia kulkas itu tinggal potong daunnya lalu tancapkan ke tanah saja. Oh, tinggal ke gitu media doang. saja, Oh, iya. gitu doang. Jadi sebenarnya simple dan Simple sederhana banget ya. Tapi untuk apa? Untuk yang bigunia itu bisa dipotong-potong dari seratnya. Dari serat daunnya dipotongkan, nanti dia keluar tunas. Oke, siap. Nah, untuk di antara tanaman-tanaman itu sendiri biasanya yang paling mudah dan paling cepat proses misalnya dia pembibitannya apa sih, tanaman apa sih? Yang pembibitan ya. Misalnya kalau aglonema misalnya seminggu udah tumbuh pucuk lagi atau gimana sih, lebih cepat biasanya? Kalau yang saya alami sekarang yang paling cepat itu philodendron. Oh, philodendron. Philodendron. Jadi ketika philodendron itu saya tanikan misalkan satu daun 2 minggu 3 minggu juga dia udah keluar tunas baru, cincit baru gitu. Oh gitu, jadi philodendron itu salah satu mungkin yang mudah dan cepat juga ya proses, makanya. Tapi sama aja sih. Tapi ketika kita berbicara tentang anthurium itu, anthurium sendiri juga memang prosesnya agak lama. Dia sekali panen itu bisa wow gitu. Jadi banyak sekali. Perbandingannya di situ ya Mas. Perbandingannya. Jadi di sisi lain ada kekurangan, di sisi lain juga ada kelebihan gitu. Betul. Kayak manusia juga sama ya. Nah, betul itu Mas. Oke, setelah proses pembibitannya, kalau untuk tanaman itu kan berbeda-beda tadi ya. Iya. Ada philodendron, ada monstera, ada aglonema. Biasanya tanaman-tanaman yang memang cocok, misalnya kan ada yang punya halaman, ada yang enggak juga kan, teman-teman semuanya kan. Biasanya tanaman-tanaman yang cocok misalnya indoor atau outdoor tuh kayak gimana sih tanamannya, jenis-jenisnya? Untuk indoor itu ya kita lihat tanaman indoor itu, kita ambil contoh aja langsung ya. Indoor itu sebenarnya calathea itu indoor maksudnya. Karena calathea itu paling sensitif dengan panas dia. Oke. Iya, daunnya bisa kering kalau misalkan apalagi dijemur di matahari langsung. Oh, gitu. Matahari langsung. Iya, itu dia tetap harus pakai kena matahari, cuman tidak langsung. Iya, jadi sudah terfilter sama UV, kalau enggak paranet gitu. Jadi untuk calathea cocok ya, untuk biasanya kan di dalam rumah juga cocok. Iya, berarti cocok banget. Jadi asalkan kena matahari juga sedikit ya. Calathea itu bagus di tempat yang yang lembab, yang dingin lah. Cocok di indoor lah ya, yang pengen dalam rumahnya. Tapi ada juga semacam tanaman-tanaman yang memang khususnya jenisnya nakal itu Mas. Dalam arti nakal kuat. Okay. Dia tumbuh di liar, tapi berapa 3 hari 4 hari nggak disiram dia masih seger, masih hidup. Ya memang pada dasarnya gimana ya, mungkin daya tahan tubuh tanaman tersebut memang beda dengan tanaman yang jenisnya indoor gitu. Nah tadi kan bilang siram juga, biasanya kalau untuk proses penyiraman rata-rata tanaman itu misalnya seminggu 2 kali atau gimana tuh? Ya, rata-ratanya yang lain. Ya, makanya kita harus lihat dari sisi tanamannya ya Mas. Ada juga yang memang pada dasarnya tanaman ini tuh cepat menguras air gitu. Banyak sih penyerapannya tuh cepat ya. Penyerapan semacam calathea itu kalau saya itu paling seminggu 3 kali kalau calathea. Terus untuk philodendron lainnya ya kadang seminggu 3 kali juga, kadang 4 kali gitu, gimana ininya aja lah. Yang penting kita tidak lepas dari perawatan. Berarti salah satunya calathea yang cocok di indoor ya? Iya, calathea tersebut itu memang khususnya di tempat-tempat lembab, teduh lah gitu. Kalau monstera sendiri cocok juga di indoor atau gimana? Kalau philodendron gini sih Mas ya, menurut saya jadi untuk philodendron itu dia masuknya tuh dua tempat. Dia bisa di indoor mau juga di outdoor. Jadi untuk di indoor ya mungkin dia bagus, di outdoor juga ya bagus gitu. Tinggal kembali lagi ke perawatan kita sendirinya kayak gimana. Kalau tanaman outdoor banyak ya apa gimana tuh? Salah satunya apa tuh? Banyak. Memang dia mungkin kalau di dalam pasti cepat layu atau gimana? Iya. Yang indoor apa tuh? Yang outdoor ya? Iya, kalau untuk outdoor itu banyak sih ya Mas.
semacam dari apa ya, dari pilo-pilo juga, dari daklor kalau enggak Oh, daklor ya. ya siri gading Siri. gitu, itu masuknya outdoor juga sih. Tapi banyak juga orang yang apa, yang karena memang suka dia simpan di dalam ruangan gitu. Oke, siap. Jadi ya kalau untuk philodendron itu sebenarnya kita bisa sebutkan tanaman yang masih spesies nakal itu. Iya, oke. Jadi sebenarnya tergantung kitanya juga ya. Iya, tergantung kita gimana kita Anaknya disimpan di mana juga kan. menyikapi tanaman tersebut sehingga ya memang tanaman itu keadaan baik-baik saja. Oke, siap. Sampai berumuran tinggi. Jadi kurang lebih kayak gitu ya untuk tanaman indoor dan outdoor. Oke, kita langsung aja ke pemasaran Mas. Kalau pemasarannya biasanya di gimana sih segmentasinya Mas? Untuk pemasaran kita di offline ada, di online juga ada. Jadi kita kalau di online ya paling kita kirim lewat paketnya tersebut bisa lewat PI, JNE, terus JNT dan lain-lain lah ya. Itu kalau untuk lokal. dalam negeri ya, lokal ya. Iya, tapi untuk luar kita paling pakai kargo, kalau enggak DHL Express. Nah, kalau untuk yang orang-orang luar sendiri biasanya yang paling diminati tanaman apa sih mereka Mas? Kalau untuk orang luar ya, kebanyakan yang saya hadapin itu dia tuh penggemar philodendron dan anthurium. Oh, philodendron dan anthurium ya. Malah dia yang di kita ibaratnya harganya tuh minim, di sana memang mahal gitu Mas. Karena mungkin pertama perbandingan kurs rupiahnya juga, iya, betul. Terus proses pengirimannya juga kan. Iya, itu kita kan di situ mempunyai resiko 2 kali lipat lah ya. Jadi banyaknya philodendron ya diminatinya ya. Philodendron dengan anthurium. Itu biasanya lewat akun sosial media atau gimana tuh? Lewat akun sosial media sih. Di Facebook, Instagram kalau enggak di Facebook. Oke, siap. Untuk harapan kedepannya gimana nih Mas? Untuk Mas sendiri Mas? Harapan kedepannya sih saya gimana ya? Ya mungkin untuk para petani tanaman hias ya kita dalam pemasaran ya tetap seperti ini. Amin. Terus tetap stabil ya. Kedepannya juga mungkin kita lebih maju apa kayak gimana ya. Amin. Harapan saya. Jadi untuk di sini karena memang ada beberapa banyak petani ya di Kota Bogor ini khususnya Mas. Oke. Mas Yudi, terima kasih banyak. Mudah-mudahan usahanya lancar terus, bisa terus berkembang dan maju. Oke teman-teman, sekian perbincangan saya bareng salah satu pemilik nursery di Kabupaten Bogor ini Mas ya. Di Kabupaten Bogor, yaitu adalah Mas Widi. Cukup sekian dari saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.